Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Oke, dalam video ini Ibu akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah suatu pertidaksamaan. Nah, di dalamnya yang namanya pertidaksamaan terdapat notasi kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, di mana dalam notasi nilai mutlak hanya terdapat satu variabel. Nah, variabelnya karena linear yaitu berpangkat 1 yang belum diketahui nilainya. Oke, untuk contohnya, perhatikan ya. Nilai mutlak 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, disitu jelas ada memuat nilai mutlak ya. Nilai mutlak 2x tambah 1 berarti memenuhi pengertian tadi ya. Kemudian, nah ada tanda pertidaksamaan, yaitu di situ tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian hanya ada satu variabel, yaitu variabel x saja, dan x-nya berpangkat 1 atau linear. Nah, jadi bentuk nilai mutlak 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 3 itu termasuk dalam pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Belum. Oke, untuk bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, karena tadi notasinya ada bermacam-macam, maka bentuknya juga akan bermacam-macam. Misalkan, yang pertama bentuk nilai mutlak AX tambah B lebih dari C. Kemudian yang kedua, nilai mutlak AX tambah B lebih dari sama dengan C, dengan C yaitu konstanta. Nomor 3, bentuk nilai mutlak AX tambah B kurang dari C. Bentuk yang keempat, nilai mutlak AX tambah B kurang dari sama dengan C. Nah, bisa juga bentuk yang kelima, yaitu nilai mutlak AX tambah B lebih dari, nah ruas kanannya berupa fungsi juga, yaitu CX ditambah D. Yang nomor 6, untuk nomor 6, nilai mutlak AX tambah B lebih dari sama dengan CX tambah D. Bentuk yang ketujuh, nilai mutlak AX tambah B kurang dari CX tambah D. Bentuk yang ke-8, nilai mutlak AX tambah B kurang dari sama dengan CX tambah D. Jadi ada beberapa macam bentuk ya, di sini ada 8 macam bentuk yang berdasarkan tanda ketidaksamaannya ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut. Nah, yang pertama, untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk nilai mutlak Fx kurang dari C. Nah, jika menemukan nilai mutlak pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya itu berupa antara ya. Fx lebih dari negatif C dan Fx kurang dari C. Nah, kemudian bentuk yang kedua, untuk nilai mutlak Fx lebih dari C, maka nilai penyelesaiannya adalah Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Kemudian bentuk yang ketiga, ketika pertidaksamaan nilai mutlaknya bentuknya nilai mutlak kurang dari sama dengan nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan nilai mutlak Gx.
Nah, di sini tandanya bisa kurang dari, sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa lebih dari, sama dengan. Nah, yang jelas bentuknya ruas kiri dan ruas kanan itu keduanya nilai mutlak. Nah, maka penyelesaiannya yaitu fx tambah gx kali fx kurangi gx. Nah, tandanya menyesuaikan tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari, sama dengan, ya kurang dari, sama dengan 0. Kalau lebih dari, sama dengan, seperti bentuk di bawahnya, maka ya tandanya lebih dari, sama dengan 0. Nah, bisa juga bentuk lainnya, yaitu fx dikuadratkan kurang dari, sama dengan gx dikuadratkan. Nah, tanda pertidaksamaannya juga mengikuti. Itu yang jika bentuk pertidaksamaannya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung nilai mutlak. Jadi harus fx tambah gx dikalikan fx kurangi gx. Nah, tandanya mengikuti. Apakah lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan 0. Kemudian bentuk yang terakhir, bentuknya dia pecahan, yaitu nilai mutlak fx per gx kurang dari c. Nah, kita ubah bentuknya menjadi nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak, nah dikali sekilang ya, yaitu c kali gx. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya karena bentuk akhirnya itu kedua ruas itu sama-sama mengandung nilai mutlak, ya maka kita penyelesaiannya memakai yang fx tambah gx dikalikan fx kurangi gx. Nah, tandanya menyesuaikan. Kalau di situ kurang dari, berarti kurang dari 0. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurang 5 kurang dari 7 adalah yang A, x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 6. B, x lebih dari negatif 6 dan x kurang dari 1. C, x lebih dari 1 dan x kurang dari 6. D, x kurang dari sama dengan negatif 6 atau x lebih dari 2, maaf. Yang E, x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari 6. Nah, itu pilihan gantinya seperti itu. Yuk kita bahas bersama-sama penyelesaiannya bagaimana. Nah, ingat, untuk bentuk nilai mutlak fx kurang dari c, maka penyelesaiannya kamu bisa lihat lagi tabelnya, yaitu penyelesaiannya fx lebih dari negatif c dan x kurang dari c. Melihat bentuk itu, berarti kita bisa katakan pilihan yang D salah karena harusnya diantarakan. Nah, D itu atau berarti salah. E pun juga salah. Nah, untuk pilihan ganda D dan E bisa kita hilangkan. Jangan sampai kamu menjawab D ataupun E. Berarti tinggal pilihannya A, B atau C. Oke, kita lanjutkan. Maka penyelesaiannya untuk nilai mutlak 2x kurangi 5 kurang dari 7 adalah, nah kita sesuaikan dengan penyelesaiannya, berarti dia di antara ya. Berarti 2x kurangi 5 lebih dari negatif 7 dan 2x kurang dari 5 kurang dari 7. Kemudian di bawahnya, nah kita pindah ruas, negatif 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Karena negatif berarti menjadi ditambah 5 untuk masing-masing ruas. Di ruas kiri negatif 7 tambah 5, di tengah tetap karena negatif udah pindah, berarti tinggal 2x. Yang ruas kanan 7 ditambah 5. Dan lanjut. Nah, negatif 7 tambah 5 berapa? Negatif 2. Nah, 2x posisinya masih tetap. Terus 7 tambah 5 sama dengan 12. Nah, kita ubah ke dalam x, berarti sama-sama kita bagi dengan 2.
Negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1, 2x dibagi 2 itu x, dan 12 dibagi 2 itu 6. Jadi hasilnya x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 6. Jadi jawabannya yang A ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5 adalah. Nah, A, karena himpunan berarti di dalam tanda kurung awal ya. Yang A pilihannya x kurang dari negatif sepertiga atau x lebih dari 0. B, x kurang dari negatif 7/3 atau x lebih dari 1. Yang C, himpunan x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 1. Yang D, himpunan x kurang dari negatif setengah atau x lebih dari 1. Yang E, himpunan x kurang dari negatif 1/4 atau x lebih dari 0. Nah, cara menyelesaikannya, ingat, yang bentuk nilai mutlak fx lebih dari c, maka penyelesaiannya fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Nah, pilihan gandanya bentuknya hampir sama semua ya, berarti kita tidak bisa menghilangkan nih satu persatu. Harus kita cek. Nah, kita lanjut. Maka penyelesaian dari nilai mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5 adalah. Nah, 3x tambah 2 kurang dari negatif 5 atau 3x tambah 2 lebih dari 5. Jadi kurang dari negatifnya lebih dari bentuk positifnya. Kita hitung masing-masing. 3x tambah 2 pindah ruas menjadi negatif 5 dikurangi 2. Atau 3x sama ya, kita pindah ruas berarti 5 dikurangi 2. Dari 3x kurang dari negatif 7 atau 3x lebih dari 3. Nah, kita mau cari x, berarti x-nya negatif 7/3 dibagi ya, atau x lebih dari 1. Mana yang memenuhi? Jawabannya yang B. Jadi kamu harus hafal bentuk-bentuk penyelesaiannya. Oh, bentuknya seperti ini, penyelesaiannya bagaimana. Jadi harus benar-benar dipahami agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Kemudian contoh nomor 3. Contoh nomor 3, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x kurangi 3 lebih dari negatif 3x adalah. Nah, nilai mutlaknya di sini bentuknya fx, ada gx ya. Yang A, himpunan x kurang dari negatif 3/4 atau x lebih dari 2/3. B, himpunan x kurang dari negatif 3/4 atau x lebih dari 2. C, himpunan x kurang dari negatif 3/2 atau x lebih dari 3/4. Yang D, himpunan x kurang dari negatif 2/3 atau x lebih dari 3. Yang E, himpunan x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 2/3. Kita bahas. Oke, berarti dalam soal itu dia bentuknya nilai mutlak fx lebih dari gx. Jadi sama-sama fungsi, maka penyelesaiannya karena lebih dari, maka penyelesaiannya fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari kurang dari negatifnya atau lebih dari positifnya. Maka penyelesaian nilai mutlak x kurangi 3 lebih dari negatif 3x adalah, nah, x kurangi 3 kurang dari, nah bentuk negatifnya dari yang diketahui soal, berarti min 3x, jangan merubah ya, negatifnya jangan dihilangkan. Atau x kurangi 3 lebih dari negatif 3x. Kemudian x kurangi 3 kurang dari, nah negatif berarti dia positif ya, kurang dari 3x, atau x
Nah, X ditambah 3X. Kenapa ditambah 3X? Nah, negatif 3X-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi ditambah, kemudian min 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif. Berarti X tambah 3 lebih dari 3. Selanjutnya, X kurangi 3X kurang dari 3. Pindah ruas ya. Atau X tambah 3X berapa? 4X kan? Lebih dari 3. Kemudian negatif 2X kurang dari 3 atau X lebih dari 3/4. Yang sebelah kiri itu X kurang dari negatif 3/2 atau yang sebelah kanan X lebih dari 3/4. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor 4. Contoh soal, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 1 adalah, nah dilihat di situ, kedua ruas itu mengandung nilai mutlak semuanya. Jadi harus diingat, ketika ruas kiri dan ruas kanan nilai mutlak semuanya, maka penyelesaiannya yaitu Fx tambah Gx dikalikan Fx kurangi Gx, karena di situ kurang dari sama dengan, di soalnya berarti kurang dari sama dengan 0. Nah, berdasarkan soal, bisa kita ketahui bahwa Fx-nya itu 2x kurangi 1 dan Gx-nya x kurangi 3. Maka penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak x kurangi 3 adalah, nah kita masukkan ya, Fx sama Gx-nya ke rumus Fx tambah Gx dikalikan Fx kurangi Gx kurang dari sama dengan 0. Fx-nya tadi 2x kurangi 1 ditambah Gx-nya x kurangi 3 dikalikan 2x kurangi 1 dikurangi x kurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Jadi F sama Gx-nya disubstitusikan ya. Kemudian kita hitung. Kita kumpulkan yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta. Konstanta itu berarti tidak ada variabelnya. Jadi 2x tambah x dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan 2x kurangi x. Nah, hati-hati itu dikurang ya. Dikurangi 1, negatif berarti ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Hitung berarti 2x tambah x itu 3x, negatif 1 kurangi 3 itu negatif 4, dikalikan 2x kurangi x itu x, negatif 1 tambah 3 itu plus 2, kurang dari sama dengan 0. Berarti 3x kurangi 4 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2. Nah, kita jadikan x, berarti x sama dengan 4/3 atau, nah di ruas kanan tetap kita ketahui tadi sudah x sama dengan negatif 2. Nah, belum selesai sampai di sini, karena di sini bentuknya pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan kita lanjutkan dengan membuat daerahnya yang mana dengan bantuan yaitu garis bilangan. Nah, kita gambar garis bilangannya. Nah, kita bantu pakai garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya. Tadi diperoleh ada x-nya negatif 2 dan x 4/3. Nah, posisinya kalian harus yang pas ya. Nah, negatif 2 kan dia negatif, 4/3 itu positif, berarti negatif 2 posisinya di sebelah kiri, 4/3 posisinya di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ambil titik x sama dengan 0. Kenapa x sama dengan 0? Nah, karena x sama dengan 0 ini adalah yang paling mudah. X
sama dengan 0 itu letaknya di mana sih? Nah, letaknya di sini antara negatif 2 dan 4/3 itu pasti di situ ada 0 kan? Nah, kemudian substitusi X sama dengan 0 ke nilai mutlak 3X kurangi 4 sama dengan ditambah 3X kurangi 4 dikurangi X tambah 2. Substitusi itu 3 kali 0 kurangi 4 dikurangi 0 tambah 2 diperoleh negatif 4 kali 2 yaitu negatif 8. Negatif 8 itu negatif. Nah, tadi 0 letaknya kan di antaranya ya. Berarti kita kasih tanda negatif di mana letak 0 tadi berada. Berarti di tengah kita kasih tanda negatif. Secara otomatis sebelah kiri tandanya positif, sebelah kanan juga tandanya positif. Nah, karena nilai mutlak 3X kurangi 4 dikurangi X tambah 2 itu kurang dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya yang bertanda negatif. Nah, bertanda negatif berarti yang mana? Yang tengah kan? Itu yang tengah di sini kan? Atau kita tulis daerahnya yaitu X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, di tengah sini ya, itu daerahnya yang Ibu beri tanda tebal. Nah, kenapa yang di tengah? Kenapa yang min? Karena di sini tandanya yang diminta di soal itu kurang dari sama dengan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 4/3. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Contoh soal yang nomor 5. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3 dikurangi 2X per X tambah 2 kurang dari sama dengan 5 adalah, nah, bentuk ini kan bentuk yang pecahan kan, bentuk yang nilai mutlak Fx per Gx kurang dari C. Maka penyelesaiannya, nah, berarti kan kita ubah bentuk dia. Penyelesaiannya yaitu Fx tambah Gx, Fx tambah C kali Gx dikalikan Fx dikurangi C kali Gx kurang dari 0. Nah, berdasarkan soal, kita bisa tulis Fx-nya yaitu 3 kurangi 2x, Gx-nya sama dengan x ditambah 2, dan C-nya sama dengan 5. Kita substitusikan ya. Maka nilai mutlak 3 kurangi 2x per x tambah 2 kurang dari sama dengan 5 penyelesaiannya. Nah, kita masukkan Fx dan Gx-nya ya. Di Fx tambah Gx dikalikan Fx kurangi Gx kurang dari sama dengan 0. Kita masukkan. Dan kita hitung. Kemudian kita kumpulkan X dengan X berarti min 2X tambah 5X ditambah 3 ditambah 10 dikalikan negatif 2X dikurangi 5X ditambah 3 dikurangi 10 kurang dari sama dengan 0. Kita hitung, itu diperoleh 3X tambah 13 dikalikan negatif 7X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. 3x sama dengan 13 sama dengan 0 atau negatif 7x kurangi 7 sama dengan 0. 3x sama dengan 3x sama dengan negatif 13 atau negatif 7x sama dengan 7. Nah, diperoleh x sama dengan negatif 13/3 atau x sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi, soalnya kalau tidak sama berarti tidak, jawaban itu bukan langsung jawabannya. Kita pakai bantuan dengan garis bilangan.
Nah, antara negatif 13/3 sama negatif 1, lebih besar mana? Negatif 13/3 kan dia negatif 4/1/3 sama negatif 1. Berarti lebih besar negatif 1 kan? Berarti negatif 1 posisinya lebih ke kanan. Nah, karena semakin ke kiri negatifnya kan semakin besar kan? Nah, berarti negatif 1 dari sebelah kanannya ya. Langkahnya sama seperti yang nomor 4 tadi. Ambil X sama dengan 0. Nah, kenapa X sama dengan 0? Karena yang paling mudah. Nah, setelah ambil X sama dengan 0, tentukan letaknya 0 dulu di mana. Nah, ternyata letaknya 0 di situ ya. Di sebelah kanan negatif 1 letak 0-nya, bukan di tengah ataupun di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan negatif 1. Kemudian, substitusi X sama dengan 0 ke 3X tambah 13 dikalikan negatif 7X dikurangi 7. Kita substitusi, maka diperoleh negatif 91. Nah, negatif 91 itu negatif. Berarti letakkan tanda negatif di mana letak 0 tadi. Nah, berarti pertama kali negatifnya di sini ya. Kenapa di situ? Karena tadi kan kita pakainya 0. Berarti negatifnya di titik 0 tadi posisinya. Posisi 0 kan di sebelah kanan negatif 1. Secara otomatis sebelah kirinya akan berselang-seling ya, positif dan negatif. Dia selalu akan berselang-seling tandanya. Nah, karena di soal yang diminta itu 3X tambah 13 dikalikan negatif 7X kurangi 7 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari berarti yang di daerahnya adalah yang bertanda negatif, yaitu di sebelah kiri negatif 13/3 atau kita sebut dengan X kurang dari sama dengan negatif 13/3 dan sebelah kanan negatif 1, yaitu kita sebut daerahnya X lebih dari sama dengan negatif 1. Lebih jelas. Nah, daerahnya di situ ya, yang beri tanda tebal, yang daerahnya yang negatif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X kurang dari sama dengan negatif 13/3 atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, dan dari beberapa contoh soal yang sudah Ibu jelaskan, kamu baca, tuh kamu perhatikan, kamu catat ulang lagi, kemudian penjelasannya kamu lihat berkali-kali akan lebih mudah dipahami. Kemudian belajar latihan soal, sehingga bentuk yang seperti ini, mengerjakannya penyelesaian seperti ini. Jadi nanti akan terbiasa dengan sendirinya ya. Oke. Ibu akhiri untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.